Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, sekarang yang kita bahas itu sebenarnya gue pengen ini kita tuh banyak latihan aja sampai minggu depan deh. Jadi uh, apa namanya? Gue tuh pengennya lu itu bisa ngerjain soal hacker rank ya. Jadi lu mungkin udah pernah denger ya hacker rank. Pernah. Ya, maksudnya itu buat apa lu pasti tahu lah. Kode hacker rank, kode nah. Ya, jadi kayak entah itu Code Wars ya. Nah, intinya bisa ngerjain soal problem solving aja, problem solving di situ. Nah, maka kita langsung lanjut gitu. Kita langsung lanjut ke materi kita selanjutnya yaitu object oriented. Nah, kemarin kan kita gini ya. Kemarin ada soal ya kan, function stars lah ya. Kayak gini kan. Di mana stars itu punya satu parameter ya. Lo kemarin bilangnya isi di sini ya, isi. Nah, jadi gue pengen dia ngegenerate nih, misalkan kalau misalkan isinya 4 maka 1, 2, 3, 4 kayak gini. Nah, terus dia ke bawah juga kan, kayak gini ya. Jadi kalau 5 ya 5 kali 5, 10 ya ke 10 kali 10. Nah, itu sebenarnya udah benar kayak gini kan. Jadi cara bacanya adalah komputer itu gini, komputer tuh dia sebenarnya cara jalannya tuh dari atas ke bawah awalnya ya, atas ke bawah. Nah, begitu dia misalnya dia lagi di baris pertama nih, dia lagi di baris pertama, dia dieksekusi baris pertama. Nah, dia dijalanin dulu dari baris pertama nih, dari kiri ke kanan, kiri dulu diselesain baru kanan, kayak gitu ya. Kanan udah selesai baru ke bawahnya, kiri kanan bawah, kiri kanan bawah, kayak gitu cara arah eksekusinya ke situ. Nah, untuk masalah yang ini kan sebenarnya gini. Jadi sebenarnya ini tinggal di apa? Tinggal di generate kan. Maksudnya dia ngegenerate dulu secara apa sih namanya? Horizontal sebelum ke vertikal kan. Tugas lu sebenarnya lu bikin dulu satu baris di mana dia 4 bintang ya kan. Nah, makanya gue bilang kemarin itu lu bisa sebenarnya tanpa harus looping di dalam looping. Contohnya gini, var kan gini. Pertama lu punya var hasil, var row lah ya, row sama dengan kosong begini kan. Nah di sini var i sama dengan 0, i kurang dari, nah isi kan, isi. Nah kan kayak gini kan, plus sama dengan ya isi tambah 1. Ini bisa dipersingkat dengan cara gini, plus sama dengan 1. Ini bisa dipersingkat lagi jadi plus kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau plus itu sama aja lo nulis isi plus sama dengan 1 atau isi sama dengan isi plus 1 ya. Itu cara singkatnya. Nah udah nih, berarti lu tinggal bilang row ya kan, plus sama dengan bintang
atau sama dengan row plus 1 kayak gini. Makanya terjadi apa? Kalau lo konsol row hanya row doang nih, maka stars 4. Mana? Kok nggak ada hasilnya? Bentar, stars konsol terus. Bentar lo ya, not lo. Suka lambat ini. Bentar lo. Row sama dengan ini row plus bintang kan. Sama dengan 0, I kurang sama dengan isi. Ini bukan isinya, harusnya I salah ini. Nah, dia kan 4 baris gini kan, satu baris ada isi 4 kan. Nah, Iya. bayangin deh, kan lu ini kan lu konsolnya cuma sekali. Kalau misalkan gua misalkan 2 kali, makanya jadi apa? 2 kali kan? Lagi. Ya kan? Oh, iya. Kayak gini 3 kali. Berarti kalau begini Oh. 4 kali kan? Kayak gitu. Nah, Oh. berarti ini lo bisa manipulasin lagi for ya, var j sama dengan 0, j kurang dari isi j plus plus. Nah, ini tinggal lo kayak giniin. Nah, ini lebih cepat karena lo nggak perlu looping dalam looping. Jadi looping cuma 2 kali. Kayak gitu. Paham nggak? Iya. Kayak gitu. Paham. Ya. Sekarang kita buktiin bener nggak kayak gini. Ah, 5 ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang gini, ada yang namanya total ya. Jadi function total ya. Nah, ini di sini ada R. Nah, jadi maunya kalau misalkan total ya, misalkan ini 8 ini berapapun ya, intinya di total semuanya berapa gitu ya. Kalau ini berarti 10, 15, 22 ya. 15 tambah 7, 22 kan. Nah, gimana caranya? Coba lo aja. Gimana? Jadi Sorry, putus suara. jadi gini, ini kan udah array nih. Ya kan? Ada array. Nah, kalau misalkan array kayak gini, berarti gua pengennya nambah. Misalkan 5 tambah 3 berapa? Habis itu 8 kan? 8 tambah 7, 15. 15 tambah 2, 17. 17 tambah 5, 22 kan? Jadi gua cuman pengen lu ngaritan
kalau misalnya gua konsol log total ini, maka yang ditampilkan adalah dua-dua jumlahnya kayak gitu. Coba lu coba dulu di komputer lu, tanpa ini ya. Ntar lu coba cari. Nah kalau misalnya udah ketemu, coba di eja ke gua. Ini pakai logika sendiri ya, jangan pakai bawaannya JavaScript kayak misalkan r dot apa gitu. Jadi kalau return r dot bla bla ketemu, tapi nggak pakai pakai cara apa, logika sendiri. Jadi nampilinnya dua-dua gitu ya. Iya, jumlahnya 5 tambah 23 berapa, tambah 17 2 tambah 5 tambah 6 tambah 10, di total berapa gitu totalnya. Nggak pakai looping kan? Nggak pakai looping. Bisa nggak pakai looping? Nggak bisa kalau menurut gua. Enggak kan? Nggak bisa. Iya benar, bentar ngecek dulu. Cari dulu. For mana var. Belum. Ya, ini. Oke, coba sendiri. 5 menit. 5 menit ya. Oke, mantap. Insya Allah.
Udah? Belum, taruh, belum. Oke. Biasa nggak? Kayak gimana? Hah? Share. Wah, bentar gue ganti mic dulu. Saya pakai laptop kantor bentar ya. Oh ya. Oke. Oh, gue nggak bisa join sih. Join mic nggak bisa. Itu apa? Formasinya dulu coba. Oh, kelihatan. Yoman. Udah, coba. Isinya nol ya. Oh, seriusan? Lu return itu, tinggal return doang. Nol. Enggak, lu return. Lu Return. gini, ini kan function. Ini kan ini console total. Kok ini plus sama dengan nomor? Tahu nomor. Nomornya dari Salah. mana? Begono. Nol lah itu. Oh, iya sih. Nih lihat, plus sama dengan ini kan total. Lu jangan ini dari mana total? Harusnya kan ini array ke berapa? Array ke i kan? Array. Ngerti nggak maksudnya itu? Nggak paham. Kenapa total plus sama dengan kenapa total ke i? Total kenapa lu tulisnya total ke i? Coba jelasin ke gua. Karena Maksudnya apa tuh total ke i? karena inisialisasi. Salah. Lu total itu kan hasil akhir, ya kan? Nggak ada ke i, itu bukan array. Gitu loh. Harusnya array ke i, gitu. Gitu kalau ini nggak ini ya ngomong. Ini kan ini. Oh, ntar karena oh, ini kan Baris contohnya 28. Baris 28. Coba fokus aja ke baris 28. Fokus di baris 28 aja. Lihat di situ array. Kenapa array itu lu kurung siku di situ? oh ini Ya kenapa? ini
Seharusnya bukan ya, soalnya bukan array. Betul. Tadi gua Nah, anggapnya dari sini, anggapnya tadi dari sini. betul memang itu kan lu masuk menjadi array kan. Variabel namanya array, ARR, Mm-mm. ARR kan. ARR itu isinya ya per indeks, tiap-tiap tiap-tiap indeks yang ada di array itu lu jumlahin ke dalam total kan. Iya. Nah, masih di baris 28, masih di baris 28. Berarti kan itu bagaimana cara lu menyatakan bahwa R ya ARR ya kan, ARR indeks ke berapa kan gitu, indeks ke berapa yang mau ditambahin gitu. Indeks ke R, indeks ke 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 sana. Gimana sih maksudnya, gue nggak paham. oke Indeks oke maksudnya oke indeks berapa? kita perhatiin lu ke gua, perhatiin ke gua, jangan perhatiin codingan dulu, perhatiin dulu gua. Nah, eh gini ya, misalkan ini kan gua, kita balik lagi ke arah ya, kita belajar lagi ya, kayak gini ya. Misalkan di sini cons r sama dengan kayak gini ya, a b c, oke. Nah ya kan, iya. berarti kalau gua console.log r, dia bentuknya kayak gini. Seperti ini kan, obvious. Kalau gua mau mengakses A, berarti indeks ke 0. Betul ya? Betul. B, indeks ke 1. C, indeks ke kayak gini kan, indeks kedua. Oke. Sekarang kalau gua misalkan gua looping nih masing-masing dia R ini, berarti var i sama dengan, kan itu representasi dari indeks kan, indeks dari si array kan, i kurang dari r dot length ya, i plus plus. So gimana caranya, R itu kan pak, yang length, kenapa? itu panjang dari array kan, ada tiga berarti, ada berapa, tiga Betul kan berarti betul length itu. betul betul. Berarti kalau gue mau masing-masing gue akses, berarti gue tinggal sebut apa, r indeks ke Nol. 0. Kita lihat kok semua gue maunya ABC, gimana caranya? Oh, oke. Hmm, tinggal nambahin array lagi 0 1 2 3, 0 1 2. Ngerti nggak maksudnya? Oh, taruh taruh. Ngerti nggak maksudnya? Oh, oh iya. Oke, ini gue jelasin ya. Jadi gini, gue jelasin dari awal aja. Kenapa bisa begitu? Jadi pertama, i itu awalnya berapa? Itu Nilainya adalah nol. 0 kan? 0. Mm-mm. Nah, i sama dengan 0. Berarti 0 kurang dari, bener nggak? 0 kurang dari 3. Bener. Iya. Oke. Ah, Maka kita bilang di sini console.log r ke i. I-nya masih berapa?
I-nya masih 0 kan? I-nya ya masih 0. Masih 0. Maka di sini dia I sama dengan 0. Artinya saat dicetak pertama kali console.log R ke 0, which is I-nya sama dengan 0 kan? Indeks ke 0. I sama dengan 0, R indeks ke 0. Betul ya? Berarti I sama dengan 0, maka ini R indeks ke 0. Apa isinya A indeks ke apa? R indeks ke 0? A. A. Maka dimunculin di sini A. Udah nih. Setelah dieksekusi, nilainya ditambah I plus plus. Maka di sini menjadi I plus I sama dengan I plus 1. Ininya sama dengan 0 kan? Awalnya yang tadi dari sini I sama dengan 0 plus 1, which is sama I-nya jadi sama dengan 1 kan? Nah, begitu 1, dia nanya lagi ke sini. Apakah I kurang dari 3? Which is I-nya sama dengan berapa? 1 kan? Kurang dari 3? Betul. Maka di sini dicetak. Sekarang I-nya jadi 1. Ya kan? I-nya jadi 1 di sini ya. Berarti R indeks ke 1 berapa? B. Nah, berarti dicetak di sini B. Udah nih, udah dicetak. Ini udah dicetak sama dengan B. Yang tadinya A dicetak jadi B, gitu kan. Udah. Kesini lagi dia. I sama dengan I plus 1. Ini jadi berapa? 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, di sini tanya lagi. 2. 2 kurang dari 3? Yes. Ya udah. Ini jadi I sama dengan 2, which is R indeks kedua sama dengan C kan? Maka dicetak C. Kayak gitu. Udah nih. Berarti di sini jadi 2 plus 1 menjadi 3. Nah, baru di sini 3 kurang dari 3? Salah. Kalau udah salah keluar ke sini. Dimana I-nya tuh yang terakhir nilainya berapa? 3. Karena 3 kan terakhir gitu. 3. Ya, jadi cara mengakses array itu seperti itu ya. Ini apa indeks kan? Ya udah. Berarti tinggal ini aja lu ganti. Ini kan biasanya lu ganti awalnya 0 atau 1 atau 2 lempeng kan. Tapi kalau gue jadi ganti jadi I, nilainya jadi dinamis gitu, sesuai dengan I di sini kayak gitu ya. Oke, sekarang share punya lu. Bentar lu jangan di-share, gue malu. Malu, grogi. Bentar. Oke. Udah? Belum, bentar.
Nah, oh, udah sama tadi bicara ini Mana? Coba nih share. nggak mau. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, iya. Kan tadi gue udah Ya. bilang array index ke i, array index ke i, gitu. Oke. Oke, sekarang apa namanya? Ini yang agak gampang ya. Jadi kita bermain apa ya? Persekutuan terbesar lah ya. Jadi kayak istilahnya kalau orang baru belajar apa namanya? Baru belajar pemrograman itu main namanya Fishbus. Jadi ada Yes. function namanya fish kayak gini ya. Nah, Fishbus itu maksudnya gini. Misalkan ada sebuah angka nih. Ya. Ada 3 parameter. Fungsinya tuh ada 3. Fish, bus, sampai ya pokoknya finishnya dia. Finish. Simple. Jadi kita masukkan angka fish. Ya, mesti gini. Angka fish. Ya, misalkan angka fishnya itu adalah 3 misalkan. Terus busnya itu angka 5. Jadi kalau misalkan angka 1 disebut nih, jika angka yang sekarang disebut itu 1, maka bukan fish bukan bus kan, bukan fish dan bukan pula bus, maka 1 disebut biasa. Jadi kayak console log 1 gini, console.log 2 kayak gini ya. Nah begitu juga kita nggak nyebut dia sebagai 3, tapi nyebutnya sebagai fish ya. 1, 2 fish, karena 3 itu fish kan gitu. Nah kalau misalkan kita nyebut angkanya itu misalkan adalah 4 normal. Nah begitu yang kelima itu bukan 5 biasa tapi bus. Oke. Jadi kita kayak ngelooping sebenarnya 1 sampai finish. Pokoknya 0 sampai 1 sampai finish aja intinya. 1 sampai finish. Nah, kita tinggal nyebut aja apa namanya? Angka fishnya sama angka busnya kan. Nah, tapi gini. Kalau misalkan dia ke 6 ya, console.log 6 ini bukan 6 seperti biasa, tapi dia adalah fish. Kenapa bisa fish? Karena 6 itu adalah kelipatan dari 3 kan.
ngerti nggak? Hmm. Karena dia kelipatan dari 3 maka disebut dengan fish gitu. Berarti nanti kalau misalkan angkanya 10 misalkan. Nah, 10 ini bukan 10 biasa, tapi dia sebagai bus. Karena 10 adalah kelipatan dari 5. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau dia misalkan 15? Nah, kalau 15 dia tuh kelipatan dari fish dan bus kan, dua-duanya. Kalau dia kelipatan 5 fish dan bus, maka disebut fish bus. Nangkep nggak? Agak sulit sih. Agak sulit Berarti ya? kalau kelipatan Kisbas itu 5 sama 10 gitu. Jadi 15 gitu. Enggak. Eh, Kalau kelipatan 3 berarti fish, artinya gitu. Sebuah angka kalau dia kelipatan Oh, 3 dia berarti dia fish. Kalau angka dia itu kelipatan dari 5 berarti dia bus, gitu kan. Kalau kelipatan dari dua-duanya berarti dia fish bus. Contoh misalkan 15 gitu. Atau lagi contoh misalkan dia 30. 30 itu kan kelipatan 3 dan 5 kan. Ya udah berarti dia sebutannya fish 3 bus. kali 5. Iya kan, karena dia 3 kali dia kelipatan dari 3 juga, kelipatan dari 5 juga kan. 15 gitu. Berarti kalau dia kelipatan dari dua-duanya, maka dia fish bus. Contoh dari fish bus itu biasanya 15 atau 30 gitu. Ya. Oke, kalau pusing gini aja. Gini aja dulu. Gua pengen, nah ini kan sampai finish, berarti dia konsol locknya sampai finish dong. Misalkan konsol locknya sampai 100, berarti dia konsol lock sampai 100 kan. Sampai 100. Ya. Nah, kalau dia kayak gini, berarti gua misalkan contohnya di sini 3, di sini 5, ini 100. Berarti dia 1 sampai 100 gitu. Intinya gitu. Konsol lock Fishbus itu konsol lock dari 1 sampai 100, di mana nanti beberapa angka ya diganti menjadi fish bus, fish atau bus. Kalau dia kelipatan 3 atau kelipatan 5. Kalau kelipatan 3 diganti jadi fish, kalau kelipatan 5 diganti menjadi bus. Udah itu dulu. Ya. Berarti ini ngelooping sampai 100. 5 menit bisa ya? Aduh, buat bayar aja. Gue masih belum nangkep soalnya. Oke, gini. Jadi gini, kalau ada soal begini, lu bikin aja dulu yang simple. Ya, contoh gini. For ya kan dia kan suruh looping kan dari 1 sampai finish kan. Berarti kita tinggal tunggu looping aja. For sama dengan 0. Ya, berarti di sini I kurang dari berapa? Finish kan? I plus plus. Seperti ini. Dah. Lalu konsol. Ya, konsol ke I. Nah, ini kan karena gue bilang 1 ya. 1 sampai 100 berarti ini 1 ya. 1 kurang sama dengan finish gitu. Nah, udah nih. Lu udah bisa bikin satu program hampir benar. Fish sebentar. Console fish. Not exercise Node.js. Nah, udah nih. 1 sampai 100. Nah, cuman ada rule-nya kan. Kalau dia kelipatan 3 itu fish.
Kalau dia kelipatan 5 itu berarti bus. Nah, udah. Berarti di sini gue tinggal bilang if I ya. Nah, bagaimana cara menghitung dia itu kelipatan dari 3 atau 5? Nah, lu tinggal bilang begini. I modulus 3. Ya. Kalau dia modulus 3, apakah dia 0? Gitu. Artinya gini, kalau I dibagi 3, apakah dia menyisa? Kalau enggak, ya udah, berarti benar. Console.log fish. Oke, udah nih, fish. Ya. Maka di sini gue bilang else. Kalau bukan fish, bukan bus, ya udah console.log sebut aja angkanya kan. Kayak gini. Sehingga yang terjadi, kalau misalkan gue jalanin exercise, nah kelihatan di sini 1, 2 fish, benar kan? Ini 3, ini 3 nih, ini 3, 4, 5, 6. 6 itu kan kelipatan dari 3 kan? Ya udah, berarti fish dia. Iya. 9 juga sama, 12 sama, 15 sama kan? Kayak gitu. Udah nih, ini satu kondisi. Nah, kondisi yang lain adalah berarti gini kan, else if I bagi 5 apakah sama dengan 0? Kalau sama dengan 0 berarti dia kelipatan dari 5 kan, which is kalau kelipatan dari 5 adalah bus. Kayak gini. Nah, udah kelihatan tuh. Bus. Ya, kita cocokkan 2, 3, 4. Ini fish. Ini nih. 5 bus. 8, 9, 10 bus. Gitu. Nah, ini biar ini jangan kayak gini. Ini harusnya fish aja, fish. Fish. Ini juga bus. Kayak gitu. Udah nih. Hanya satu kondisi doang yang tidak memenuhi. Yaitu kalau dia dua-duanya kan. Nah, kalau dia dua-duanya caranya gini, else. Nah, ini lu bikin if di sini. If I bagi fish sama dengan 0 dan I bagi bus ya sama dengan 0. Nah, karena ini nempel, maka dikasih else if. Else if kayak gitu. Nah, ini menjadi console.log fish bus. Dan nih kita buktikan. Lihat 1, 2, 3 fish. Nah, lihat begitu 13, 14, 15 jadi fish bus. Karena dia memenuhi nih. Dia dibagi fish sama dengan 0, dia dibagi bus sama dengan 0 dan dua-duanya memenuhi. Maka dia jadi fish bus gitu. Nah, 29, 30. Nah, 30 sama kan fish bus gitu. 44, 45. Nah, 45 fish bus. Seperti itu. Jadi itu program fish bus. Jadi itu ini di sini supaya kita belajar memahami looping sama if kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Belum? Paham sih. Paham ya? Nah,
Oke. Tadi udah tambah ya. Oke, satu lagi nih. Ya, satu lagi. Ada program namanya function min. Nah, di function ini ya, dia itu mencari nilai minimum. Berarti kalau nilai minimum ini di sini berapa? 1 ya? Betul nggak? Ya, kayak gitu. Nah, logikanya adalah gimana caranya supaya dia ketemu kan. Nah, kalau kayak gini dia kan mencari. Ingat ya, kalau mencari itu berarti kan dibaca satu-satu kan datanya, bener nggak? Dibaca satu-satu datanya. Teng 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 teng. Nah, kalau dibaca satu-satu sudah pasti for looping. Lo langsung cepat, pemikiran lo langsung cepat gitu. I sama dengan 0, I kurang dari, berarti di sini R ya. R dot length I plus plus. Kayak gini. Langsung aja gitu ya. Buktikan gimana kalau kalau memang misalkan mereka ini kebaca. Nah, caranya dengan console.log ya, R ke I gitu. Nah, berarti kalau misalkan dijalanin not exercise ya, 4 2 8 4 2 1 6. Nah, ini kan kebaca semua. Nah, udah nih. Nah, logikanya gimana caranya supaya lu mendapat nilai yang terkecil kan? Nah, ini caranya gini. Ini yang tercepat ya. Logikanya adalah kalau lu ya, misalkan lu ini pengen membandingkan masing-masing nilai ya dalam array, lu langsung begini aja, var min sama dengan r ke 0. Lu ambil satu, deng. Pokoknya nilai pertama berapa di situ lu ambil. Nah, ini karena nih udah kambil kan, index ke 0 ini udah kambil nilai ini. Udah kambil nih nilai index ke 0. Ya, karena nilai index ke 0 ini udah diambil dengan ini, maka lu bacanya ini udah bukan dari 0 lagi. Kayak lu ngapain lu udah ngambil ini 0 terus lu baca lagi dari 0, kan mau bazir kan. Nah, ininya lu bilang aja ini dari 1. Nah, kalau udah berarti kan tinggal bandingin kan. Lu ambil nilai dia nih, berarti di sini jadi 4. Di looping itu baca dari sini sampai sini. Maka bandingin. If min, kalau dia lebih besar ya, which is kalau R ke I itu lebih kecil daripada min, maka nilai min sama dengan nilai yang sekarang. Gini, jadi gini. Logikanya adalah lu ambil nih, misalkan di sini ada nilai akhir ya, nilai akhirnya sama dengan 4 nih, 4. Nah, lu bandingin sama 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 4? Kalau memang lebih kecil, maka ini diganti jadi 2. Gitu. Jadi kayak ada slot nih, ada satu tempat. Ini adalah nilai terkecil, ya kan? Nah, karena tadi lu ambil di sini indeks ke 0, maka di sini 4 nih tadi. Nah, terus bandingin sama data yang ada di sini. 2 8 4
2, 1, 6. Ya. Nah, ini nih. Nah, dibaca nih, bandingin. 2 lebih kecil nggak dari 4? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka diganti nilainya. Min sama dengan R indeks ke 0, ke 1. Ini kan. Indeks ke I-nya ini. Maka diganti jadi 2. Nah, sekarang baca datanya dari 8. Apakah 8 lebih kecil dari 2? Jawabannya adalah salah, false. Maka 2 tetap. Karena dia tetap, maka langsung lewat aja. 4 lebih kecil dari 2, salah, lewat lagi. 2 lebih kecil dari 2, salah, lewat lagi. Nah, 1 lebih kecil dari 2, lebih kecil. Maka kalau lebih kecil, langsung ini 1. Gitu. Ini juga sama. 6 lebih kecil dari 1, salah. Nah, makanya nilai terakhirnya itu adalah 1. Kayak gini. Jadi kalau misalkan ada yang lebih kecil dari ini si min ini, langsung aja tukar, ganti nilainya. Nilai RI yang sekarang langsung disimpan ke dalam min, kayak gitu. Caranya seperti ini. Jadi kalau misalkan lo return, ini return min, ya, maka di sini lo bilang konsol nih. Satu. Kalau misalkan gue tambah di sini 0, maka menjadi 0. Seperti itu. Ya, jadi kayak gitu cara bandinginnya, ya. Ambil dulu yang data 1, langsung aja indeks ke 1 dijalanin. Bandingin sama nilai minnya, bandingin. Deng, satu-satu, deng. Kalau misalnya kebandingin ini dia lebih kecil, maka langsung ganti nilai posisinya, gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Masih bingung? Enggak sih. Bingung ntar gua coba pahamin sih. Yang nggak paham apa? Hah? Yang nggak paham? Yang di ARR terus ini bingung. Ini ARR. Kan ARR itu bukannya nilainya ini. I itu nilainya indeks. Ini nih, dari sini nilainya. Iya kan, indeks 1 dari ARR Iya, gitu kan. tapi kan nilainya meningkat. Nah, karena di looping kan meningkat. Kalau udah gua kasih tahu tadi. Hmm. Oh iya. Ya kan? Hmm. Karena dia itu kan variabel, ya kan? Itu variabel nih. Nah, variabel Iya yang tahu. bertingkat dari di looping kan, gitu. I itu ada variabel yang meningkat di looping, gitu. Hmm. Kenapa kita pakai itu? Karena buat membaca seluruh data yang ada di array R, gitu. Masing-masing nilai di array kan mau kita apa ini? Mau kita bandingin sama minimalnya kan, nilai minimalnya kan. Kalau dia misalkan ada yang lebih kecil dari minimal, langsung disetting ke situ kan, kayak gitu. Tadi itu yang variabel min itu emang lu ngambilnya emang 0 ya, indeks dari 0. Iya, karena sengaja supaya gini, ada nilai awalnya dulu, gitu. Oh Kalau misalkan gue bilang ini enggak array ke 0, langsung misalkan gue bilang ini 0 misalkan, berarti yang paling kecil 0 dong, iya. kayak gitu. Biar fair, maksudnya biar fair. Kalau misalkan ini array ke 0 terus lu bilang di sini i-nya sama dengan 0, nggak masalah sebenarnya. Jadi ibarat kata dia bandingin nih, 4 apakah lebih kecil dari 4? Tetap aja nggak salah kan, kelewat. Kalau salah ya udah kelewat langsung, gitu. Kayak gini supaya dia nggak baca lagi data ke 0 gitu, kayak gitu. Tapi terserah sih.
Ini juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau farmingnya langsung kasih nilai, oh, sorry. Oh, ya, nggak apa-apa. Lanjut. Ya, kalau misalkan langsung gua kasih nilai 4, kan kita nggak tahu ini 4 ini dari mana gitu kan. Hmm. Walaupun ya kita tahu sebenarnya itu nilai awal pertama kan. Ya kalau lebih fair, ya udah ini arc 0 aja. Fair, dia jadi fair gitu loh. Kita ambil sebagai nilai awalannya minimal. Nanti kedepannya kita bandingin satu-satu. Ada nggak yang lebih kecil dari ini gitu. Kayak gitu. Oke, Oke. kalau memang udah ini, kalau memang udah paham, sekarang gue pengen ini jadi max. Ini buat PR ya. Ini gua kopas. Kalau ini max berarti harusnya ini jadi 8. Ya, nilai terbesarnya adalah 8 kan di situ. Kayak gitu. Iya. Ini jadi max. Oke. Itu PR buat lo satu, sama gua mau buat generate bintang tetap function generate star. Nah, tapi gue maunya gini, kalau misalkan dia 5, misalkan dia 6-nya berapa gitu ya. Nah, gue maunya dia jadi kayak gini, generate star 5, maka menjadi begini, spasi 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 satu bintang satu. Jadi ini 4, ini spasi ya, spasi 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 bintang. Terus di sini spasi 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 bintang bintang, spasi Ya. spasi bintang bintang bintang, spasi spasi bintang 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 bintang. Nah kayak gitu ya. Kalau 5 berarti 5 tumpuk kayak gini. Kalau misalkan berarti kalau 4 4 tumpuk kayak gini juga sama. Kalau misalkan 4 berarti apa? Berarti di sini 4 ya. 4 berarti ini 4, berarti ini bintang. Ini enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada. Satu baris ini enggak ada. Nah, ini menjadi bintang. Ini menjadi bintang. Ini menjadi bintang. Kayak gitu. Ya. Nah, ini jadi PR 2 ya. Nah, lu coba di rumah. Oke? Ada pertanyaan? Saya bisa. Bisa. Bisa, bisa. Ntar kita bahas. Oke? Kalau nggak ada, kita akhiri materi kali ini. Sampai jumpa hari Jumat ya. Siap. Ya, thank you ya. Ya, thank you juga Mas. Ya, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.